Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyo. Saya di sini membahas mengenai responsi PGWL, yaitu pembuatan aplikasi. Kalau di sini saya membuat aplikasi yang namanya Infotaniku. Nah, konten yang pertama yaitu ada judul atau tema aplikasi, ada latar belakang, ada teknik yang digunakan, dan kelebihan dan kekurangannya. Pertama yaitu judulnya yaitu ada Infotaniku, yaitu berupa website untuk membantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam melakukan diseminasi data pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk membantu masyarakat dan kelompok tani dalam memberikan laporan secara real time dalam menggunakan dan mendistribusikan bibit pertanian maupun produk secara gratis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Dan juga website ini akan memberikan peluang usaha bagi petani lokal untuk dapat mempromosikan produknya. Yang kedua yaitu latar belakang. Permasalahan mendasar di bidang pertanian yaitu kurang aksesnya terhadap sumber modal, pasar, dan teknologi, serta organisasi pertanian yang kurang membantu. Oleh karena itu dibuat program penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan milenium berdasarkan data pedoman umum PUAP 2012 Kementerian Pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan penting untuk penyampaian informasi yang tepat kepada petani, dan menurut Surya Hadi bahwa perlu membuat kebijakan prioritas yang berkaitan dengan pertanian dalam upaya pengurangan kemiskinan di pedesaan. Yang kedua ada masalah pemasaran produk. Kaitannya dengan masalah pemasaran produk dapat diselesaikan dengan menggunakan media internet. Komoditas pertanian saat ini bisa dijual baik itu di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan bantuan internet, salah satunya yaitu melalui website. Website merupakan situs dapat dikunjungi berbagai user yang ada di seluruh dunia. Pemasaran produk menggunakan website sangat efektif karena di sisi user dapat mengetahui informasi produk pertanian secara jelas, dan di sisi penjual tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengiklankan produk tersebut. Atau tadi yaitu pembuatan sistem informasi. Oleh karena masalah-masalah di atas, untuk menjawab permasalahan tersebut maka dibuatlah sistem informasi geografis mengenai persebaran potensi pertanian daerah yang menyajikan data spasial dan non-spasial, keberadaan potensi pertanian daerah. Kalau di sini Yogyakarta dalam satu sistem yang terpadu sehingga dapat mengetahui gambaran geografis persebaran potensi daerah yang ada di Yogyakarta dengan pemanfaatan teknologi internet. Masyarakat juga dapat mendapatkan informasi mengenai potensi pertanian daerah yang ada di Yogyakarta dengan mudah. Bagian ketiga yaitu teknik yang digunakan. Di sini saya menggunakan framework menggunakan CodeConnector 4. Library-nya satunya yaitu Liva.js dan database-nya yaitu PostgreSQL. Yang pertama yaitu framework CodeConnector. Nah, CodeConnector yaitu open source dengan dan menggunakan metode MVC atau Model View Controller untuk memudahkan developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi web tanpa harus membuatnya dari awal. Konfigurasi dasar pada CodeConnector 4 tersimpan pada file env, sistem env di mana tersimpan pada folder config yang ditampilkan ke dalam file konfigurasi yang terpisah. Konfigurasi dasar pada CodeConnector yaitu terdiri dari autoload, database, library, dan juga helper. Autoload merupakan file yang berisi variabel array dengan nilai yang di-load berupa package, driver, config, language, model, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari file autoload yaitu untuk melakukan load subprogram yang dibutuhkan segera. Config PHP merupakan file yang berisi base URL. Base URL ini berfungsi untuk menentukan base utama dalam aplikasi yang dibuat. Yang kedua yaitu ada library. Di sini library Liva.js digunakan untuk menampilkan peta beserta komponen pendukungnya. Ada data tables yang digunakan untuk menampilkan tabel secara otomatis. Yang kedua ada shield yang digunakan untuk autentifikasi dan authorization. Ada bootstrap yang digunakan untuk membuat dan melakukan modifikasi terhadap tampilan aplikasi. Yang terakhir yaitu font awesome yang digunakan untuk menampilkan ikon secara online. Di sini terakhir yaitu ada database yang digunakan pada
pembuatan aplikasi kali ini yaitu menggunakan database PostgreSQL, yaitu suatu database open source yang memiliki fleksibilitas, keadilan, dan standar teknis yang terbuka. PostgreSQL mendukung tipe data non-relasional dan relasional, sehingga menjadikan satu database relasional yang paling stabil yang tersedia untuk saat ini. PostgreSQL memiliki ekosistem ekstensi yang kuat dan mencakup tipe data dari waktu hingga analitik geospasial. Konfigurasi dari PostgreSQL terletak di etc PostgreSQL versi lalu main. Konfigurasi dari database Postgre ini dapat dimodifikasi sehingga nantinya dapat menghubungkan antara database yang satu dengan yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini yaitu kelebihannya ada fitur root, yaitu create, read, update, dan delete, mudah digunakan dan diingat, websitenya dinamis, dan dapat digunakan untuk promosi usaha tani secara gratis. Kekurangan yaitu perlindungan data masih sederhana atau shieldnya masih sederhana. Yang kedua yaitu proses seleksi data oleh admin dilakukan secara manual sehingga waktunya membutuhkan waktu yang lama. Fiturnya masih sederhana dan promosi produk kurang menarik dan masih kaku. Selanjutnya itu demo aplikasi. Nah, selanjutnya itu demo aplikasi. Nah, di sini yaitu tampilan dari home atau beranda, merupakan tampilan awal dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini nama aplikasinya yaitu Infotaniku. Di sini ada peta yang memuat persebaran titik lokasi pertanian Yogyakarta. Di sini ada variasinya yaitu ada urban farming, kebun bibit, kelompok tani, balai penyuluhan, dan agrowisata. Nah, di sini ada legenda dan ada bisa mengganti base map-nya sesuai dengan keinginan. Informasinya bisa diklik di pop up. Nah, ini contohnya akan muncul. Misalnya ini agrowisata, pemiliknya Cahyo, nama tokonya yaitu Agrowisata Turi, kecamatannya Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah membuat akun, kalau belum membuat akun bisa ke register terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat akun, jadi kita langsung login saja. Nah, di sini tampilannya akan berubah. Di sini tadi kan belum ada tentunya login. Nah, kalau sudah masuk ke aplikasi, maka loginnya berubah menjadi logout. Ini sama. Lalu di sini ada input data. Nah, input data ini digunakan untuk input data dari usaha tani oleh masyarakat. Ada nama membuat laporan, judul laporan, deskripsi, kategori, longitude, latitude atau lokasinya, yang ada foto dan alamat. Nah, data ini nanti akan dikirimkan ke admin terlebih dahulu dan diseleksi keabsahan informasi yang telah dimasukkan. Jadi untuk menghindari yang namanya penipuan. Nah, ketika datanya sudah dikirim, maka akan masuk ke dalam tabel. Nah, ini contoh data yang telah dimasukkan. Nanti datanya bisa diklik lokasinya dan terhubung ke Google Maps. Ini ada about. Nah, ini mengenai Infotaniku. Nah, ini data yang dari tabel ini bisa dilakukan editing ketika ingin melakukan perubahan data. Nah, ini data yang telah diisi. Atau bisa dilakukan hapus tombol merah ini.
untuk menghapus. Nah, itu saja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.